Jadi video kali ini tentang laporan arus kas dan laporan perubahan modal. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Sebelum kita memahami lebih dalam, kita harus mengetahui dulu definisi dari kedua laporan ini. Yang pertama, pengertian laporan keuangan arus kas dan perubahan modal. Laporan keuangan arus kas memiliki pengertian sebagai laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas seperti perusahaan selama satu periode. Hal yang bisa disajikan atau digambarkan dalam laporan keuangan arus kas meliputi jumlah kas yang diterima seperti mendapatkan tunai dan investasi tunai dan memiliki serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang dan pengambilan private. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal pada perusahaan akibat dari kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi. Tiga elemen dalam laporan arus kas. Setidaknya ada 3 aktivitas umum yang harus ada dalam laporan ini. Yang pertama itu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi, aktivitas ini berupa segala bentuk transaksi yang dapat berpengaruh secara langsung pada kas dalam pembentukan laba bersih. Di antaranya misalnya penggajian karyawan, penjualan barang dan jasa, pembelian persediaan dan perlengkapan, utang ke supplier, serta berbagai beban operasional lainnya. Yang kedua yaitu aktivitas investasi. Aktivitas yang satu ini justru lebih kepada transaksi aset, entah itu transaksi pembelian dan penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, ataupun investasi aset yang rentang waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga itu aktivitas pendanaan. Laporan satu ini berkaitan erat dengan urusan modal, tepatnya berupa pengurangan dan pengurangan atau penambahan kas yang berasal dari ekuitas pemilik ataupun kewajiban jangka panjang dan investasi yang dilakukan olehnya, misalnya utang bank atau pinjaman dana, obligasi, penerbitan saham, dan penambahan dan pengambilan uang oleh pemiliknya. Yang ketiga, bagaimana cara menyusun laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas ini dibuat atau disusun setelah pembuatan neraca, di mana ada sumber data yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, data laporan laba rugi berjalan. Yang kedua, perbandingan neraca periode berjalan dengan neraca periode sebelumnya. Ada 2 metode atau cara yang biasa digunakan untuk menyusun laporan arus kas. Kedua metode tersebut disebut metode tidak langsung dan metode langsung. Kedua cara ini memiliki perbedaan pada penyajian arus kas yang berasal dari kegiatan operasi. Untuk metode langsung atau direct method, arus kas dari kegiatan operasional disajikan dengan rinci menjadi 2 kas, yaitu kas masuk dan kas keluar. Kemudian 2 arus kas ini diperinci lagi dalam beberapa jenis penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, untuk metode tidak langsung atau indirect method, penentuan arus kas dari kegiatan operasional ini dilakukan dengan mengoreksi laba bersih yang disajikan dalam laporan laba rugi. Pengoreksian ini masih berkaitan dengan biaya penyusutan, kegiatan harta lancar dan utang lancar, serta laba dan atau rugi. Di luar perbedaan antara kedua metode tadi, secara umum ada 5 langkah yang bisa kita gunakan dalam menyusun laporan arus kas atau cash flow statement.
Yang pertama, menghitung kenaikan atau penurunan pada kas. Yang kedua, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasi. Yang ketiga, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi. Yang keempat, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas pendanaan. Yang kelima, menghitung arus dan menjumlahkan kas bersih dari 3 aktivitas yang dilakukan, operasi, investasi, dan pendanaan dengan saldo awal kas. Hal ini perlu dilakukan untuk membuktikan kesamaan dengan saldo akhir kas. Setelah kalian mengetahui definisi dari laporan perubahan modal, tentu kalian akan bertanya-tanya bagaimana sih bentuk atau format dari laporan perubahan modal. Berikut ini adalah bentuk laporan keuangan yang merupakan format dari laporan perubahan modal, di mana diawali dengan penyajian saldo awal modal di awal periode dan diakhiri dengan jumlah saldo akhir modal di akhir periode. Penambahan modal ini berasal dari investasi pemilik perusahaan itu sendiri dan laba bersih selama periode berjalan. Kemudian pengurangan jumlah modal ini berasal dari penarikan dana untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan dan pembelian aset tetap seperti tanah. Nah, jika selisih antara penambahan modal dan pengurangan modal adalah positif, artinya modal bertambah. Dan begitu pula sebaliknya, jika selisih dari penambahan modal dan pengurangan modal adalah negatif, maka itu mengurangi jumlah modal.